Baik, selanjutnya masuk pada materi pertemuan ke-13. Pembahasannya yaitu yang pertama, manajemen insiden, keamanan, dan respon terhadap kejadian keamanan. Yang kedua, jenis-jenis pengujian risiko seperti simulasi, uji penetrasi, dan uji ketahanan. Masuk pada bagian yang pertama yaitu manajemen insiden, keamanan, dan respon terhadap kejadian keamanan. Manajemen keamanan adalah proses yang terorganisir untuk menangani insiden cyber atau gangguan keamanan teknologi informasi dengan tujuan untuk meminimalkan dampak terhadap organisasi, memastikan pemulihan layanan, dan mencegah terjadinya insiden yang serupa di masa depan. Tujuan dari manajemen insiden yaitu yang pertama, meminimalkan dampak kerugian dari serangan atau kesalahan sistem. Yang kedua, mengidentifikasi akar penyebab insiden. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan menghadapi insiden serupa di masa depan. Dan yang keempat, melindungi reputasi dan kelangsungan bisnis. Contoh insiden keamanan yaitu yang pertama, serangan ransomware yang mengunci data. Yang kedua, phishing, email yang mengunci kredensial. Yang ketiga, akses tidak sah ke server. Dan yang keempat atau yang terakhir, kebocoran data pelanggan. Langkah-langkah utama manajemen insiden keamanan yaitu yang pertama, identifikasi. Yang kedua, diagnosa. Yang ketiga, isolasi dan kontrol. Yang keempat, penanggulangan dampak. Yang kelima, pemulihan. Yang keenam, investigasi dan evaluasi. Dan yang terakhir, pencegahan ulang. Peran tim respon insiden sangat vital mulai dari deteksi awal, koordinasi, hingga pemulihan dan pelaporan. Rencana komunikasi yang jelas akan memastikan semua pihak memahami apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab di setiap tahap. Baik, masuk pada materi yang kedua yaitu jenis-jenis pengujian risiko seperti simulasi, uji penetrasi, dan uji ketahanan. Pengujian risiko sendiri adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana suatu sistem, aplikasi, infrastruktur, atau proses organisasi rentan terhadap potensi ancaman atau serangan keamanan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi celah keamanan, mengukur dampak potensial dari ancaman, dan menilai efektivitas kontrol keamanan yang telah diterapkan. Tujuan dari pengujian risiko yang pertama yaitu mengidentifikasi celah dan kelemahan sistem sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah. Yang kedua, mengukur kemampuan organisasi dalam menghadapi ancaman dunia nyata. Dan yang ketiga adalah memvalidasi efektivitas kontrol keamanan yang telah diterapkan. Baik, selanjutnya pengujian risiko yang pertama yaitu simulasi. Simulasi adalah latihan skenario serangan secara teori atau simulasi tanpa menyentuh sistem nyata. Tujuan dari simulasi adalah untuk menguji kesiapan prosedur dan kemampuan tim dalam merespon insiden. Contohnya, yaitu dengan latihan serangan DDoS, kebocoran data, pemulihan dari bencana. Manfaat dari simulasi sendiri adalah untuk melatih koordinasi antar tim tanpa risiko gangguan sistem gangguan sistem nyata. Yang kedua, pengujian risiko yang kedua yaitu uji penetrasi. Uji penetrasi adalah pengujian aktif dengan cara menyerang sistem layaknya hacker untuk menemukan celah keamanan. Pengujian ini dilakukan oleh tim internal atau pihak ketiga yang terpercaya. Manfaat dari pengujian risiko ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kerentanan kritis. Yang kedua, mengukur efektivitas firewall, IDPS atau IPS autentikasi, dan yang ketiga mendapat rekomendasi perbaikan yang nyata.
Selanjutnya, pengujian risiko yang ketiga yaitu uji ketahanan. Uji ketahanan adalah menguji seberapa tahan sistem terhadap beban tinggi, serangan, atau gangguan ekstrim. Contohnya yang pertama, mengirim trafik tinggi untuk menguji server, dan yang kedua mematikan server penting untuk menguji failover. Manfaat dari pengujian risiko yang pertama, memastikan sistem tetap berfungsi dalam kondisi ekstrim, dan yang kedua, mengetahui batas kapasitas sistem. Kesimpulannya, yaitu manajemen insiden keamanan merupakan proses penting yang harus dimiliki setiap organisasi untuk menangani insiden keamanan informasi secara cepat, terstruktur, dan efektif, guna meminimalkan kerugian dan melindungi kelangsungan bisnis. Sementara itu, pengujian risiko berperan sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan sistem dan data. Baik, demikian dari materi pertemuan ke-13. Terima kasih.